Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Dr. Yuko Rahmawati MA sebagai dosen pemangku mata kuliah manajemen risiko perbankan syariah. Yang selanjutnya terima kasih juga kepada kepada Bank Indonesia, kepada OJK, kepada nasabah, dan kepada asosiasi atas waktu dan kesempatannya. Nah, untuk yang pertama, pembahasan kita adalah tentang manajemen risiko hukum. Langsung saja kita serahkan kepada nasabah untuk menjelaskan kasus yang akan disampaikan oleh nasabah. Baik, perkenalkan saya nasabah dari Bank Syariah Sejahtera. Selaku nasabah dari Bank Syariah Sejahtera, saya ingin melakukan tuntutan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Sejahtera kepada saya selaku nasabah. Di mana tindak kejahatan tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2024 pada bilet giro nomor seri OG834492, yang dimana bilet giro ini tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank Syariah Sejahtera, padahal nama penarikannya tidak sesuai dengan nama saya. Selain itu, saya tidak merasa menandatangani bilet giro ini, tetapi di sini tertera tanda tangan saya. Mungkin itu dari kami, saya pihak nasabah dari bank. Terima kasih. Oke, kasusnya dari pihak nasabah itu pada tanggal 10 Oktober 2011 bahwa ada sebuah bilet giro bisa dicairkan, tapi nasabah merasa itu bukan nama dan tanda tangannya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada bank. Apa tanggapan Anda? Terima kasih nasabah Bank Syariah Sejahtera. Dari kami akan melakukan terkait kasus tersebut, mulai dari investigasi internal kita, dari audit rekaman transaksi, dokumen, dan sistem mengidentifikasi potensi atau kesalahan dari kami ada atau tidak. Kami juga akan komunikasikan kepada nasabah dengan empati dan komitmen. Proses yang sedang berjalan juga akan kami investigasikan dan langkah proteksi tambahan. Kemudian di sini kami akan mengedukasi nasabah terkait pengamanan data pribadi dan aktivitas di perbankan. Nah, selanjutnya di sini kami akan memberikan pembaruan berkala kepada Bapak ataupun Ibu mengenai perkembangan kasus ini. Nah, jika ada kebutuhan mendesak, tim kami akan selalu siap untuk membantu. Pihak dari Bank Syariah Sejahtera juga akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan kepolisian dan otoritas terkait seperti BI dan OJK untuk memastikan penanganan kasus ini sesuai dengan hukum. Kami dari Bank Syariah Sejahtera, saya sebagai direktur utama, terus di sebelah saya dan ada teman-teman saya dari ada komite pembiayaan, ada Bu Jani dan Yaman, terus ada manajemen risiko, ada Amanda, terus ada pengenalan TI, yaitu Alanda, terus SDM dari Adisti. Oke, selanjutnya informasi dari pihak bank akan melakukan internal audit dan investigasi lebih lanjut dan akan melakukan kerjasama dengan pihak Bank Indonesia serta OJK. Nah, untuk dari pihak Bank Indonesia untuk kasus selanjutnya
Dipersilakan. Bank Indonesia memantau dengan cermat kasus yang melibatkan nasabah prioritas dan salah transfer yang dilakukan. Sebagai otoritas pengawas sistem perbankan, BI menegaskan bahwa bank wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan nasabah. Setiap bank bertanggung jawab memastikan sistem operasionalnya berjalan sesuai standar dan mampu meminimalkan resiko kesalahan. Bank Indonesia juga mengapresiasi upaya nasabah dalam menyalurkan keluhan melalui jalur yang sesuai, baik melalui mediasi maupun gugatan hukum. Kami mendorong pihak bank untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan, dengan mengedepankan dialog sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah, tapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan perbankan. Dalam menghadapi kasus ini, kami selaku BI menilai penting bagi bank untuk segera mengevaluasi prosedur operasional dan sistem pengawasan internalnya. Kesalahan dalam kasus ini bentuk kelalaian yang seharusnya dapat diminimalkan melalui penerapan standar validasi transaksi yang lebih ketat. Kami berharap perbaikan sistem dilakukan tidak hanya untuk bank terkait, tetapi juga untuk pembelajaran bagi seluruh industri perbankan di Indonesia. Sebagai regulator, Bank Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi nasabah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Kami akan terus memantau jalannya penyelesaian sengketa ini untuk memastikan bank menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan. Di mana dalam hal ini bank melakukan kesalahan atas tidak dipenuhinya syarat formal biliat giro, yaitu salah satunya tanda tangan yang dimanipulasi. Di mana pada peraturan Bank Indonesia nomor 18/41 PBI tahun 2016 tentang biliat giro, bank dikenakan sanksi, yaitu bank tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, pasal 13 ayat 1, dan atau pasal 13 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Baik, tanggapan dari pihak Bank Indonesia akan memantau dengan cermat. Bank Indonesia harus memastikan bahwa bank wajib melakukan investigasi dan berperan aktif sebagai bank agar nasabah tidak memandang remeh bank syariah. Nah, untuk info selanjutnya dari OJK. Terkait kasus yang terjadi antara nasabah dengan Bank Syariah Sejahtera, menurut POJK nomor 1 POJK 07/2013, pasal 25 POJK ini mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan dan dana nasabah. Pasal 29 POJK ini mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bank itu sendiri. Kemudian berdasarkan tadi masalah ini, berdasarkan POJK nomor 1 POJK nomor 7 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, bank ini wajib memberikan penjelasan yang transparan kepada nasabah terkait kendala yang terjadi. Peraturan OJK tentang perlindungan data pribadi mengingat masalah kedatangan nasabah terkait dengan data pribadi. OJK juga mengatur perlindungan data pribadi nasabah dalam transaksi perbankan. Nah, bank wajib menjaga kerahasiaan dan integritas data nasabah untuk mencegah atau kebocoran data yang dapat merugikan nasabah. Selanjutnya adalah mengenai tentang sistem pembayaran, di mana diatur dalam peraturan BI Indonesia. Ini mengatur tentang terkait dengan OJK, yaitu
nomor 13 POJK 03 2017 di mana tentang implementasi dari manajemen risiko teknologi informasi untuk penyediaan jasa keuangan, di mana bank itu wajib memastikan bahwa sistem teknologi informasi itu aman dan dapat diandalkan, serta dapat mitigasi dari risiko serta potensi dari kebocoran maupun transaksi yang tidak sah. Nah, terkait dari OJK sudah menyebutkan ada sebuah pasal 25 yang mengatur dan wajib bertanggung jawab atas tata kelola data nasabah. Bank wajib memastikan teknologi dan data nasabah itu terjaga dengan aman. Nah, untuk dari asosiasi, untuk langkah selanjutnya saya persilahkan. Baik, kami dari asosiasi menanggapi terkait kasus yang terjadi antara nasabah dan juga bank. Kami dari Asbisindo yang mewakili kepentingan nasabah perbankan sangat prihatin dengan kasus Bilet Giro yang adanya salah tanda tangan. Nah, hal ini jelas dapat menimbulkan banyak masalah dan kerugian bagi nasabah terkait. Kemudian, Asbisindo juga berpendapat bahwa bank harus segera menyelidiki kasus ini secara menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebabnya. Apakah ini terjadi karena kesalahan prosedur, sistem yang kurang memadai, atau kemungkinan adanya tindak kecurangan. Selanjutnya, Asbisindo menyarankan agar bank segera mengambil langkah-langkah korektif. Hal ini bisa meliputi perbaikan sistem verifikasi data nasabah, peningkatan kontrol internal, serta pemberian pelatihan bagi karyawan untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa. Asbisindo juga menekankan pentingnya bank untuk berkomunikasi secara transparan dan terbuka dengan nasabah yang terkena dampak. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status penyelidikan dan komunikasi secara transparan dan terbuka dengan nasabah yang terkena dampak. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status penyelidikan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank. Selain itu, Asbisindo menyarankan agar bank memberikan ganti rugi yang memadai kepada nasabah yang terdampak. Mereka harus mendapatkan kompensasi atas segala kerugian yang dialami akibat kesalahan bank. Asbisindo juga menekankan pentingnya bank untuk meningkatkan sistem keamanan dan verifikasi data nasabah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di kemudian hari dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan nasabah, Asbisindo siap membantu memfasilitasi dialog dan advokasi antara nasabah dengan pihak bank. Kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan memuaskan semua pihak. Asbisindo juga akan melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus ini oleh pihak bank. Kami akan memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan yang memadai dan bank menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Baik, untuk kasus yang disebutkan oleh nasabah bahwa Bank Indonesia, OJK, serta asosiasi telah menjelaskan sebuah pendapatannya. Nah, untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan tentang notulen hasil dari pendapat hari ini oleh saudara Adini Karisma. Untuk waktu dan tempat silakan. Oke, baik. Dari kasus nasabah yang ingin melakukan tuntutan tindak pidana kepada Bank Syariah Sejahtera yang dimana terdapat bilet giro yang dicairkan bank bukan atas nama nasabah dan tanda tangan nasabah, di mana pihak bank memberikan tanggapan akan melakukan audit internal lebih lanjut, melaporkan kepada BI dan OJK serta menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Lalu ada pihak Bank Indonesia yang menyatakan bahwa akan memantau dengan cermat dan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan nasabah tidak memandang remeh Bank Syariah. Lalu ada pihak OJK yang dimana berpendapat bahwa sesuai dengan POJK pasal 25, bank wajib mengatur dan mengelola data pribadi nasabah agar tetap aman. Dan dari pihak asosiasi, Asbisindo berpendapat bahwa bank harus segera memastikan untuk mengembalikan dana nasabah yang hilang, lalu menindaklanjuti hukum tersebut dan memastikan bahwa nasabah akan mendapatkan perlindungan yang memadai dan bank menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk kasus yang disebutkan oleh nasabah dan sudah dijelaskan juga notulen-notulennya, terima kasih juga kepada pihak Bank Indonesia, serta OJK, serta asosiasi atas pendapatnya. Saya akhiri diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.